Nah, kalau barang itu belum dimiliki, maka ingat hadis Nabi, la tabi ma laisa indak. Jangan menjual barang yang bukan milikmu. Maka jual beli online itu yang trouble adalah dia jual barang tapi dia tidak punya barangnya. Ini trouble. Kalau dia punya barangnya, maka tidak masalah. Boleh saja. Tapi kalau dia tidak punya barangnya lalu dia menjual, itu nanti akan banyak horor. Apalagi ketika kemudian ada orang mau beli, barangnya tidak ada, dia harus cari dulu, dan barang yang ada kualitasnya tidak sama dengan yang ditampilkan di katalog, itu juga bermasalah. Bagian yang kedua, jadi pertama tadi mengenai hukum jual beli online, pemilik situs memiliki barang yang ditampilkan. Pada prinsipnya ini termasuk bai'ul ghaib alas sifat. Maka ini hukumnya menurut madhab Syafi'i tidak boleh, menurut madhab yang 3 boleh, sehingga tidak masalah. Artinya boleh kita jual beli online atau jual beli melalui telepon, melalui internet, dengan catatan sifatnya betul-betul dijelaskan. Bagian yang kedua, pemilik situs merupakan wakil atau agen dari pemilik barang. Jadi pemilik situs merupakan wakil atau agen dari pemilik barang. Istilahnya apa ini? Reseller atau apa? Ya, dia bukan yang punya, tapi dia agen atau wakil dari yang punya barang. Atau biasanya disebut reseller misalnya. Dia menjual kembali dari orang yang memiliki barang, atau dia diizinkan oleh pemilik barang. Jadi kalau dia tidak punya barang, dia diizinkan oleh pemilik barang. Maka jual beli barang yang tidak dimiliki itu bukan saja terlarang dalam jual beli online, tapi juga terlarang dalam jual beli offline. Karena dalam jual beli offline yang bukan online itu juga kadang terjadi. Saya pernah dan sering sampaikan ke teman-teman di sini, dan saya juga pernah punya pengalaman pribadi ketika beli buku di satu pusat perbelanjaan yang di situ adalah orangnya jual buku semua. Saya tidak sebutkan tempatnya di mana. Saya mau nyari buku ini, ada Pak? Oh ada. Ternyata dia tidak punya barangnya. Dia tanya ke toko sebelah, tanya ke toko sebelah, tanya ke toko sebelah. Setelah nunggu 20 menitan, bapaknya muncul, maaf mas, barangnya tidak ada. Mestinya dia jujur saja, saya barangnya lagi tidak ada. Bagaimana kalau saya bantu untuk mencari ke toko-toko lain? Itu malah lebih enak dibandingkan dia mengatakan barangnya ada, lalu dia kemudian nyari kemana-mana, padahal barangnya setelah dicari tidak ketemu, lalu cukup bilang minta maaf. Pernah juga saya beli di salah satu tempat, di situ tempat jual beli onderdil sepeda motor. Pak, saya mau cari tedeng motor merek ini, gak ada mboten, punya ndak? Oh punya. Ditunggu sekedap nggih, ditunggu sebentar ya. Saya tunggu. Saya pikir bapak ini punya betulan. Ternyata bapak ini muter dari warung satu ke toko yang lain, toko teman-temannya, dan ndak nemu. Nah, setelah lebih dari setengah jam kita nunggu, bapaknya datang. Maaf mas, habis. Nah, padahal kita harapannya sudah besar. Oh, bapaknya punya barangnya. Padahal dia tidak punya barang. Maka kalau mau menjual, hendaknya dia punya barang terlebih dahulu. Atau malah katakan sejujurnya, saya tidak punya barang tersebut, tetapi saya akan bantu untuk mencarikan barang ke toko-toko lain. Silahkan ditunggu. Sehingga kita masih punya harapan 50-50. Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Alhamdulillah sudah dibantu. Bisa punya pola pikir yang positif. Tapi kalau mengatakan barangnya ada, kemudian ternyata barang tidak dapat, maka kita kemudian akan kecewa. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila pemilik situs menawarkan barang orang lain yang sebelumnya ia telah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barang tersebut untuk atau atas nama pemilik barang dan mendapatkan komisi
dari setiap barang yang dijualnya, maka statusnya dalam pandangan syariat adalah sebagai wakil. Statusnya adalah sebagai agen, sama hukumnya pemilik barang. Artinya barang yang akan dijualkannya dipersyaratkan telah dimiliki sebelumnya, itu artinya sudah terpenuhi syarat karena dia adalah wakil sama dengan yang punya. Jadi wakil itu sudah mewakili yang punya. Sebagaimana dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Rasul pernah bersabda, bila engkau mendatangi wakilku di Khaybar, ambillah darinya. Jadi beliau mengatakan mewakilkan kepada orang lain. Maka agen atau mewakilkan kepada orang lain, maka ini boleh. Kalau memang kita ini agen atau wakil atau kepanjangan tangan atau diizinkan dari pemilik barang, silahkan kalau kemudian mau menjual kembali secara online kalau memang barangnya ada di hadapan kita, ada di sisi kita, sehingga kita bisa menjual barang tersebut. Sebagaimana Rasul mengatakan, idza ataita wakili, bila engkau mendatangi wakilku. Artinya memang diperbolehkan bagi kita untuk mewakilkan. Nah, Bapak dan Saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalau barang itu tidak dimiliki tidak boleh? Karena tadi untuk menghindari adanya gharar. Termasuk tadi kenapa jual beli barang yang ghaib, yang tidak terlihat, itu perlu disampaikan saksi, perlu disampaikan sifatnya supaya tidak ada gharar. Atau perlu ditampilkan fotonya atau videonya supaya tidak ada gharar. Maka harus jelas fotonya atau videonya atau juga barangnya sudah ada. Banyak pembeli itu kemudian kecewa karena tidak sama dengan sifatnya. Maka pastikan sama dengan fotonya, sama dengan videonya, sama dengan sifat yang disebutkan. Dan itu bisa kita lakukan jika kita punya barangnya. Kalau kita tidak punya barangnya, hanya cuma modal katalog, maka bisa jadi pas nyari barangnya tidak sama. Adakah di antara kita yang pernah beli online ternyata barangnya ora podo karo gambari? Ada yang pernah? Oh, enggak ada. Oh, pernah. Yang lain ada? Mas Eko? Pernah juga? Oh, enggak. Jadi kenapa kok tidak sama? Karena tadi orang yang jual tidak punya barangnya. Dia baru nyari barang kalau ada orang lain yang beli. Nah, sehingga barangnya pun tidak sama. Bahkan ulah penjual online yang nakal itu juga ada. Dia jual kaos atau baju, itu ada ukurannya, ada X, L, ada SL, ada L, ada M, ada S, dan seterusnya. Qadarullah dia punyanya L, lalu kemudian ada orang mau beli M, maka pada saat itu dia mengaku saya punya yang L, saya punya yang M, padahal dia punyanya cuma L. Maka kemudian dia copot bandrolnya, lalu diganti yang tadinya tulisannya L diganti M, lalu dikirim. Loh, ini sama-sama M kok besar? Ya besar karena tadi penjualnya nakal, tidak jujur. Yang sebenarnya tadinya adalah L, lalu kemudian dia ganti M, atau sebaliknya tadinya M lalu dia ganti L. Dan itu yang membuat kemudian dalam jual beli online ini kalau orangnya tidak jujur, maka membuat kita kemudian bisa tertipu. Maka sebaiknya barang itu sudah ada dan tidak perlu direkayasa. Itu beda kalau kita datang langsung ke pasar atau ke supermarket, ke minimarket. Tidak mungkin ukurannya diganti di situ, karena sesuai dengan yang kita pilih saat itu. Baik, bagian yang ketiga, pertama tadi barang sudah dimiliki, ini boleh. Yang kedua, barang merupakan
si pemilik situs sudah menjadi agen atau wakil dari pemilik barang atau diizinkan, ini juga boleh. Jadi pertama boleh, kedua boleh. Bagian ketiga ini yang tidak boleh. Pemilik situs belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai wakil atau agen dari pemilik barang. Ini adalah bagian jual beli yang tadi kita sampaikan mengandung gharar. Pada saat pembeli telah mengirimkan permohonannya mengenai masalah barang itu, lalu kemudian dia hanya menghubungi pemilik barang yang asli tanpa melakukan akad jual beli, hanya sebatas konfirmasi bahwasanya barang itu ada. Setelah ia meyakini barang itu ada, lalu dia minta kepada pembeli untuk mentransfer uang. Dan pada saat itu dia belum punya barangnya. Begitu dia terima uang, barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli. Nah, yang banyak yang begini, ini tidak boleh. Ketika orang sudah pesan barang, sudah nyebut saya butuh ini begitu, lalu dia baru tanya masih ada enggak barang ini, tanya kepada si penjualnya, baru tanya kepada penjual aslinya, oh masih ada. Lalu dia kemudian minta orang tadi mentransfer si pembeli. Begitu terima transfer, baru dia belikan, lalu baru dia kirimkan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ia menjual barang yang bukan miliknya dan mengandung unsur gharar, disebabkan pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang dapat ia kirimkan atau tidak. Bahkan spesifikasinya sama atau tidak. Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Ya Rasulullah, ya'tini rajul fayuridu minnil bai' laisa indi afa'atba'uhu lahu minas suq." Wahai Rasul, ada orang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya? Kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar. Jawab Nabi pada saat itu, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Jadi Nabi mengatakan jangan jual barang yang belum engkau miliki. Maka sebaiknya kita sampaikan saja, saya tidak ada barangnya, saya bantu mencarikan bagaimana, sehingga harapan orang itu tidak terlalu tinggi. Beda kalau dia mengatakan aku ada barangnya, ternyata pasarnya tutup, ternyata tidak ada, mah repot dewe. Ya. Maka agar jual beli ini menjadi sah, maka pemilik situs dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, beritahu setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukan merupakan ijab dari penjual, bukan merupakan ijab qabul. Jadi di sini perlu disampaikan. Setelah calon pembeli mengisi aplikasi tadi permohonan dan mengirimkannya, maka pemilik situs tidak boleh menerima langsung akad jual belinya, akan tetapi ia beli terlebih dahulu. Jadi jangan langsung diterima karena barangnya belum ada, tapi beli terlebih dahulu barang tersebut dari pemilik barang sesungguhnya dan ia terima. Kemudian baru ia jawab permohonan pembeli dan memintanya untuk transfer. Jadi kalau barangnya sudah ada, baru dia sampaikan kepada pembeli, silahkan transfer. Bukan transfer dulu, kemudian kita terima uangnya baru beli. Tapi hendaknya kita beli barang dulu, baru pembeli tadi transfer. Maka solusinya tadi, konsumen diberitahu bahwa ini bukan merupakan ijab ketika dia memasukkan permohonan. Setelah dia memasukkan permohonan untuk beli, maka sampaikan pula kepadanya bahwa bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada saat sudah masuk permohonannya, maka jangan langsung menerima sebagai akad jual beli, tapi beli terlebih dahulu baru kemudian diterima. Maka kemudian dia baru menjawab permohonan pembeli dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekening miliknya, lalu barang dikirimkan kepada pembeli. Ini salah satu solusi.